Teror pocong. Selamat malam, kembali lagi bersama saya di Ghost Teller. Seperti biasa, malam ini saya akan membacakan cerita tentang teror pocong yang menyeramkan. Maka dari itu, pastikan kalian sudah mengunci jendela kalian. Abaikan saja jika ada ketukan di jendela kalian, karena bisa jadi itu adalah salah satu dari mereka yang hadir ingin mengganggu kalian. Nama saya Sani. Saya tinggal di sebuah perkampungan yang lumayan luas. Rumah saya dekat dengan lokasi pintu gerbang belakang rumah sakit umum, bertepatan pula dengan kamar mayat jika kita masuk ke rumah sakit lewat pintu belakang. Di samping pintu gerbang rumah sakit terdapat pemakaman penduduk yang sangat luas. Pemakaman yang kalau malam begitu nampak menyeramkan karena terdapat banyak pohon beringin, pohon jati, pohon asem yang sudah begitu tua. Nenekku bilang, jika sudah maghrib jangan pernah sesekali keluar apalagi bermain di pemakaman, karena di salah satu pohon tersebut terdapat menunggu yang suka mengganggu siapapun orang yang lewat. Aku tinggal bersama nenekku. Nenekku memang sudah sakit-sakitan, jadi aku beserta orang tuaku memutuskan untuk merawatnya. Aku sangat senang tinggal di rumah nenek karena akses sekolah yang bisa ditempuh meski hanya berjalan kaki. Memang butuh waktu sekitar 20 menit jika jalan kaki, tapi tetap menyenangkan karena pemandangannya yang masih asri dan dingin. Semuanya begitu indah. Hanya satu hal yang aku dan keluargaku kurang sukai tinggal di sana, yaitu tetangga di samping rumah nenek, Pak Wawan. Dia adalah tetangga yang sangat senang membicarakan orang lain. Setiap hari ada saja tetangga yang ribut dengannya. Keluargaku saja kerap beberapa kali diganggunya, mulai dari membuang telur busuk ke atap rumah kami hingga membuang sampah di halaman rumah kami. Untung saja ayahku adalah sosok yang penyabar, jadi tidak pernah terusik olehnya. Hal itu berbeda dengan nenekku yang suka marah dan jengkel juga. Jadi terkadang jika ayah sedang berada di kantor dan Pak Wawan mengganggu kami, nenekku lah yang akan menghadapinya. Semua orang di kampung kami sampai terheran-heran kenapa Pak Wawan mempunyai sifat yang sedemikian rupa. Padahal dari segi keluarga, ia mempunyai istri yang baik dan anak-anak yang penurut. Dari segi harta, Pak Wawan termasuk orang yang punya di kampungku. Hingga suatu hari Pak Wawan jatuh sakit. Selama kurang lebih 2 bulan ia bolak-balik untuk dirawat di rumah sakit. Kami dan tetangga lain pun saling menjenguk beliau. Kami kira jika sudah sakit maka sifat Pak Wawan akan membaik. Namun ia malah tambah menjadi-jadi dan suka menghina kami. Pernah suatu hari aku mendengar Pak Wawan menghina tetangga yang sedang menjenguknya di rumah. Tetanggaku ini memang bukan orang yang berada, mungkin karena tidak membawa apa-apa saat menjenguk. Dengan nada tinggi ku dengar Pak Wawan berkata, "Wong miskin mbok yo sok-sokan jenguk aku. Wes miskin yo miskin ae. Sombong kamu, mau lihat aku sakit." Dengan sedih tetanggaku pun pulang. Semenjak saat itu tidak ada lagi yang menjenguk beliau. Para tetangga di kampung sudah begitu sakit hati dengan perlakuan dan perkataan Pak Wawan. Hingga hari itu pun tiba. Pak Wawan meninggal. Mungkin karena semasa hidupnya yang membuat tetangga sakit hati, tidak ada tetangga yang pergi melayat. Hanya beberapa sanak keluarganya saja. Aku sekeluarga pun merasa tidak enak karena kami tinggal bersebelahan. Meski nenekku enggan pergi karena masih sakit hati. Kasihan sekali, selama 7 hari hanya sedikit orang yang datang untuk mengaji di rumah almarhum. Kami sekeluarga hanya ikut sampai hari ketiga saja, karena nenek yang terus mengomel karena kami tetap baik ke keluarga almarhum. Juga karena pada saat itu kondisi nenek yang sakit di rumah sakit. Setelah nenek pulang dari rumah sakit, hal-hal di luar nalar pun terjadi. Petang itu ibu sedang merapikan kamar belakang untuk nenek. Nenekku meminta untuk dipasangkan kelambu karena banyak nyamuk
pada saat malam hari. Ayahku masih belum pulang kerja. Aku pun banyak bermain bersama adikku di kamar tengah. Tiba-tiba saja ibuku berteriak, "Pocong! Tolong, ada pocong!" Teriakan yang membuatku takut. Ibu sudah berlari ke kamar tengah. Nenekku yang tidak percaya datang ke kamar belakang. Ku dengar nenekku berteriak, "Wes mati mati ae, ojo ganggu anakku." Nenek datang menghampiri kami di kamar tengah. "Wes rasa wedi, wes ora ono," ucap nenekku dan kembali pergi ke kamarnya. Saat ayah datang, ibu menceritakan hal ini. Ayah pun pergi ke halaman belakang untuk mengecek apakah makhluk itu masih ada. "Udah gak ada, Bu. Beneran ibu lihat pocong." Iya. Awalnya hordeng jendela kayak ada yang narik-narik. Terus ibu perhatikan ada bayangan. Ibu kan penasaran. Pas dibuka taunya ada pocong. Diem liatin ibu. Cerita ibu yang membuatku begitu merinding. Sepanjang malam suara-suara aneh kami dengar. Mulai dari longlongan anjing di pemakaman yang begitu keras hingga bunyi-bunyi berisik di atas atap rumah kami. Tak terasa pagi pun datang. Aku dan ibu pergi ke warung sayur. Di sana sudah banyak tetangga yang hendak membeli sayur. Saat kami datang, tiba-tiba Bu Juju langsung kaget. "Panjang umur nih yang diomongin tadi." Aku lihat ibu kebingungan. "Itu loh Am," panggilan ibuku. "Tadi malam aku sama si bapak kan pulang dari rumah sakit. Terus ada pocong duduk di atas genteng rumah kamu. Kami yang lewat diketawain sama dia. Serem banget deh. Kamu sekeluarga gak kenapa-napa." Baru saja ibuku hendak menceritakan apa yang terjadi kemarin, Pak Rusman datang dan ikut menimbrung. Kemarin malam malah saya dan bapak-bapak di pos ronda diganggu sama pocong itu. Tapi anehnya pas kami perhatiin, dia terbangnya ke rumah almarhum Pak Wawan. Begitu banyak cerita tentang gangguan pocong tersebut. Saat kami pulang ke rumah, Mbah sudah menjerit-jerit dari arah belakang. Am." Ibu dan aku menghampirinya. Betapa terkejut saat kami melihat sosok putih melayang di pojokan kamar belakang. Wajahnya begitu menakutkan. Suaranya tertawanya yang begitu menggema. Meski aku ingat jelas wajahku didekap oleh ibu. Hingga tak lama sosok itu sudah menghilang. Nenek dan ibu duduk di ruang tamu. Ku dengar nenek menjelaskan apa yang terjadi. Aku kurang jelas dengan ceritanya. Yang ku dengar hanyalah, "Iki si Wawan hidup ganggu, mati juga ganggu. Wes ngene iki piye?" Wedi aku. Ternyata yang dibilang Pak Rusman tentang ini benar. Tapi mengapa almarhum gentayang di kampung kami? Apa ada hal yang membuatnya demikian? Maghrib pun datang. Sejak teror pocong ini, banyak orang di kampung yang enggan keluar saat malam. Mereka lebih memilih untuk berdiam diri di rumah daripada diganggu pocong yang menakutkan itu. Ayah masih belum pulang. Aku dan adikku masih asik bermain di ruang tamu. "Dek, Mbak sholat dulu ya. Kamu tunggu di sini." Perkataanku dijawab oleh angkukan adikku yang masih berumur 5 tahun. Saat sholat bersama ibu dan nenek, aku mendengar Rara berkata, "Ayah pulang." Tapi saat kami selesai sholat, Rara sudah tidak ada di rumah. Begitu pula ayah. Ayah masih belum pulang kerja. Lalu kemana Rara? Kami semua panik. Nenek segera pergi keluar rumah bersama ibu. Aku hanya menunggu di ruang tamu. Jujur saat itu aku merinding. Takut kalau pocong itu tiba-tiba datang. Tapi rasa takutku berganti dengan khawatir akan keadaan Rara. Tak lama kemudian Rara datang digendong ibu. Nenek tidak datang. Kulihat Rara dalam keadaan baik-baik saja. "Kamu temanin adik kamu dulu ya. Ibu mau nyusul nenek di rumah samping." Ternyata nenek pergi ke rumah almarhum Pak Wawan. "Ada apa dengan ini?" kutanya Rara perihal hal yang terjadi. "Rara lihat ayah. Ayah ajak Rara ikut ambil layangan di pohon sana, Mbak. Pohon besar di kuburan. Tinggi banget, tapi ayah kok mukanya serem. Rara takut,"
Untung ada nenek narik Rara pulang. Begitu terkejutnya aku saat mendengar cerita dari Rara. Ternyata pocong itu juga mengganggu Rara. Setelah kejadian itu, teror pocong sudah tidak kami rasakan. Entah apa yang dibahas nenek waktu itu di rumah almarhum Wawan. Semoga saja keadaan kampung kami bisa aman dan nyaman kembali.